Swastiastu, teman-teman semuanya, sahabat setia channel YouTube Undagi Bali, bertemu kembali dengan saya Nyoman Murdana. Nah, kali ini saya berada di pelataran atau di rest area Pura Sabtu Argo Sidolanggeng, Blitar ya. Nah, ini di jeruan acara sudah mulai. Tadi saya buat konten prosesi Upakaro. Nah, sekarang di sela-sela prosesi penyambut tamu, karena acaranya boleh dagang lenggang lah. Jadi saya akan bertanya kepada tokoh masyarakat, salah satunya mudah-mudahan saya bisa bertemu ya dengan tokoh masyarakat, paling tidak Karang Taruna lah, karena saya lihat di sini banyak sekali unsur-unsur yang terlibat. Ada banser, ada pecalang, dan masih banyak lagi. Coba saya akan nyari-nyari ya. Yuk kita lihat. Patut kita apresiasi keberaniannya untuk tampil di depan. Baik, Bapak Swastiastu. Swastiastu. Ya. Perkenalkan, saya Nyoman Murdana dari Bali. Saya Saiful Islam Mbak dari Saiful, Tulungagung. Ya. Ya, kami owner Undagi Bali yang khusus memuat tentang konten-konten prosesi piodal acara keagamaan. Oh gitu. Ya. Itu salah satunya ya. Ya, ya. Kemudian yang lainnya tentu tentang bangunan-bangunan yang bernuansa Bali, secara khusus dan secara umum yang bersifat dengan napas Nusantara. Oh iya gitu. Nah, di sini saya lihat tadi kegiatannya piodal ini terdiri dari banyak unsur yang terlibat, Bapak. Iya, banyak unsur. Ada yang pakai dinas Banser dari ya? teman-teman dari Banser, ada. teman-teman dari Satgas, Ya. teman-teman dari Pecalang, dan teman-teman dari pemuda wilayah desa sini. Berarti bahu membahu ya? Bahu membahu. Kita utamakan kalau bisa itu kebersamaan yang penting. Jangan ada perbedaan. Di sini tidak ada perbedaan. Yang penting saling gotong royong. Oh begitu. Ya. Maaf kalau boleh tahu, agak privasi pertanyaan saya Pak ya. Ya. Kalau masalah keyakinan Bapak agama? Saya agama Muslim, Islam. Oh Muslim semeton. Ya. Padahal ini adalah prosesinya adalah Dari Hindu. Hindu. Ya. Oke, Hindu Nusantara. Iya, Hindu Nusantara. Wow, keren sekali ini. Ini patut dicontoh ini para anak muda nih. Bapak ini Muslim, bisa berbaur bahu membahu di saat prosesi upacara keagamaan agama Hindu betul, ya. ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu Bapak, saya sebenarnya pingin ngobrol, minta penjelasan kepada Ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat. Boleh ketemu dengan beliau atau boleh, siapa? saya sendiri kebetulan Ketua Karang Tarunnya di sini. Wow, Gitu, Sultan. Nah ini Bapak Saiful, boleh ini agak ini ya. Ini ternyata yang saya cari-cari ya, Ketua Karang Taruna Desa apa Desa Pak? Tulungrejo. Tulungrejo ya. Ketua artinya Bapak Saiful sebagai ketua ini tentu memanajemen organisasi sehingga para muda khususnya saling bahu membahu. Iya, saling membahu. Yang penting itu kebersamaan. Kalau bisa saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Kita jangan nyuruh sana, nyuruh. Kita pelopori, kita terjun langsung, kita contohi. Oh begitu. Biar semua tahu, oh contohnya seperti ini. Nanti anak muda seperti ini, dicontohi seperti ini, pasti jalan. Tapi kalau kita menyuruh kamu harus ke sini, enggak jalan, Pak. Teori saja tidak cukup. Tidak cukup. Teori tidak cukup. Real kita harus terjun langsung. Wow. Makanya kita utamakan itu toleransi antar umat manusia. Ya. Bukan antar umat beragama, antar umat manusia. Kita di jalan dikasih kesempatan hidup untuk bersama-sama. Nggak ada bilah kalau antar umat manusia. Jadi agama, mohon maaf, agama dari Bapak juga kepercayaan Bapak, agama dari saya juga kepercayaan saya sendiri. Kalau masalah agama kita tetap pribadi, tapi kalau untuk bermasyarakat dan untuk semua gotong royong kita. Harus wajib. Personal harus tetap terjalin dengan baik. Terjalin dengan baik. Masalah keyakinan adalah masalah pribadi ya. Jangan pernah mengomentari. Keyakinan saya jangan dikomentari, keyakinan Bapak tidak pernah saya komentari. Wow, ini luar biasa sekali. Justru pribadi-pribadi kita yang harus kita perbaiki seperti itu. Yang penting kita jalin saling kerjasama, saling gotong royong, biar semua
masyarakat tahu bahwa kita itu bisa saling kerjasama, jangan disekat. Kalau kita disekat itu nanti malah nggak bisa seperti ini. Apalagi di kota-kota. Iya, jangan sampai di kota-kota. Kita jangan, kalau masalah kerukunan antar manusia, jangan disekat dengan agama. Jangan disekat dengan golongan, apalagi jangan disekat dengan ras. Betul. Kita semua makhluk Tuhan jadi manusia harus bergotong royong. Nah, bahasa yang Bapak sampaikan kepada saya, Undagi Bali, pada saat ini, apakah hal itu juga Pak sampaikan kepada para muda? Iya, saya sampaikan kepada para muda. Semua dari golongan, dari pemuda-pemuda di desa sini selalu saya sampaikan. Kita jangan sampai diikat dengan ras, dengan golongan. Kita bukan pemain politik. Kita bukan pemain dari organisasi apapun. Yang kita mainkan adalah kemajuan bersama, demi kedamaian bersama, toleransi antar umat manusia, biar selaras dan seimbang. Kalau katakanlah di Hindu yang minoritas ini kita sekat lagi, minoritas akan habis. Betul. Jadi minoritas menutup mayoritas, menutupi yang minoritas. Oh gitu ya. Setelah itu minoritas harus saling berkomunikasi dengan yang mayoritas. Jadi kita ada kerjasama juga. Kerjasama di bidang sosial loh ya. Nah ini kan baru sepihak tadi. Misal, ini adalah sebuah contoh kegiatan keagamaan Hindu kebetulan. Nah, bagaimana kalau misalnya para Yohana, para pemuda yang dalam notabene ngempot ini umat Hindu katakanlah ya, ketika ada kegiatan keagamaan Muslim misalnya, apakah hal ini bisa saling kerjasama? Oh begitu ya. Saling kerjasama. Kalau misalkan umat Muslim merayakan hari-hari besar, contohnya aja sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Umat-umat Hindu juga menawarkan bantuan ke kita, entah itu untuk masalah jalan, entah itu dari segi keamanan, atau dari konsumsi, mereka siap membantu dan mereka ikut membantu juga. Nggak di Muslim juga, mereka kalau kita tanamkan nggak di Hindu juga. Katakanlah, kita balance, kita di umat Kristiani, di umat Kristen, kita juga saling membantu. Misalkan Natal atau misa dan yang lain, kita siap membantu. Pemasangan terop, entah itu yang dibutuhkan secara apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan secara sosial. Bukan secara agama loh ya, secara sosial. Tanpa pamrih. Ikhlas. Diusahakan ikhlas. Tapi kalau masalah ikhlas itu kan adanya di hati Pak ya. Kita tidak tahu semua. Kita berusaha ikhlas. Tapi yang kita tanamkan tanpa pamrih. Contohnya tanpa pamrih, saya tidak menerima bayaran dari Bapak. Gitu aja. Seperti itu. Wah keren. Ini betul contoh ini. Bapak Saiful sebagai ketua Karang Taruna di sini. Dan juga tokoh para muda, tokoh para muda. Ini yang ditanamkan. Mulainya itu dari diri sendiri. Contoh ya, ainernya tidak casing, tidak hanya sekedar casing ya, tidak hanya sekedar istilahnya istilahnya tampil di luar saja, tapi betul-betul. Kalau tampilan luar itu mudah berbohong Mas. Mudah berbohong. Saya berpakaian seperti dikira saya Hindu. Iya kan? Padahal saya kan pakai udang, pakai kain, kapan ya? Iya sama. Kita saling menghargai adat baju adat aja. Kalau masalah keyakinan kita kembalikan lagi tetap keyakinan itu di hati. Waduh. Ini pada dicontoh sebetulnya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi kita toleransi antar umat manusia ya Mas ya. Saling kerjasama dan dari leluhur-leluhur kita itu ditanamkan gotong royong. Mana yang kesusahan kita berusaha membantu semaksimal mungkin, dan yang paling penting dharma bakti yang apa kita berikan kepada mereka ini. Selama dharma bakti kita bisa memberikan untuk manfaat masyarakat banyak, kenapa nggak mau kan gitu? Harus kita tanamkan seperti itu. Nah, ini bukan saja di momen-momen tertentu di acara seperti ini, tapi kalau misalnya di sini ada kegiatan fisik misalnya, seperti ini, apakah itu kegiatan fisik misalnya bikin ini, seperti ini misalnya, itu kompak juga? Kompak juga. Mulai dari pembuatan penjor kita bisa. Kita mampunya membantu untuk hal yang mana kita berusaha membantu. Apa yang bisa dibantu? Bisa ya bantu untuk kebersihan atau apa, pemasangan tenda dan lain-lain kita berusaha membantu. Misalnya, itu kan dari segi tenaga ya. Kalau misalnya ada semacam dokumen, proposal, minta bantuan, minta ini, itu difasilitasi juga.
Sebenarnya difasilitasi Pak, tapi sementara ini belum ya, ada. Sementara itu sebenarnya kita buat jembatan sebenarnya. Jembatan anak-anak muda ini mau digerakkan kemana, kepinginnya gimana, kreatifnya gimana. Kita sebagai jembatan sebenarnya. Mulai dari hal sederhana dulu. Mulai yang paling sederhana dulu. Seperti itu. Wah, keren sekali. Ini seperti Jambu Sisi ya. Ini kalau yang lihat seperti ini, berarti para muda di sekitar desa ini ya? Iya, para muda di sekitar desa sini. Begitu ya? Iya. Dan ini belum tentu juga Hindu kan? Maaf. Iya, ini malah mayoritas Muslim. Oh begitu? Iya. Coba ini mayoritas ini Muslim ya. ini. Nah ini sangat profesional sekali pelayanannya, nggih. Profesional sekali pelayanannya. Jadi maaf kalau di Bali sih, saya kalau di Bali kan pakai Banten, Canasari, pakai Janur itu ya. Iya, ini kalau kita kearifan lokal, satu, nomor duanya kita mengandung unsur budaya. Budayanya Jawa disetelkan sama candinya Candi Jawa. Kita Bantennya Banten Jawa. Ala Jawa. Ala Jawa. Ala di sini. Iya. Kita tidak boleh di sini membalikan ya. Iya. Membalikan. Jangan sampai kearifan lokal dimusnahkan dengan kearifan dari tetangga. Tetangga biar tetangga, kearifan lokal kita tetap menjaga kearifan lokal ini. Ini yang disebut dengan membudayakan warisan Nusantara. Selain itu, ini dari turun temurun kan? Dari turun temurun. Wih, cantik-cantik para muda sebagai pelayan ya, melayani kami terima kasih. Nah kemudian barangkali ini profesional sekali saya lihat ini. Profesional, tidak usah nanya-nanya lagi, ada tulisannya, jadi sudah ke modern pelayanannya kan begitu. Tapi sajiannya tetap original, seperti kuno ya. Iya, tetap kita pakai tradisional. Dan kalau bisa jangan sampai tradisi-tradisi yang kita tanamkan atau yang ditinggalkan leluhur kita itu hilang begitu saja. Oh, seperti ini. Wah, ada kembangnya. Keren sekali. Ini apa ini, Pak? Ini telur, nggih? Iya, telur untuk upacara, telur ayam untuk sesani upacara juga. Ini bukan telur konsumsi kan? Bukan. Khusus untuk Banten ya? Untuk Banten juga. Nggih. Oh, itu ada penyiapan kain juga, kecuali ada yang barangkali ketinggalan lupa bawa kain, bisa apa tuh? Oh, ini baju oleh-oleh kalau dari sini, dari Blitar, oleh-olehnya ini misalkan begitu. Nah, ini keren ini. Iya, dari dibalik. Saya suka sekali ini. Dibalik oleh-oleh dari ini kan Pura Sabtu Argo Sido Langgeng. Nggih. Boleh yang satu beli satu? Boleh. Gambarnya ini juga boleh. Ada berbagai. Ini sebetulnya ketika kita tangkil di Pura Sabtu Argo Sido Langgeng, jangan lupa sebagai kenang-kenangan kepada generasi kita bahwa kita tidak usah ngomong apa-apa. Baju ini berbicara. Oh, ayah saya pernah tangkil. Pernah ke Blitar. Bapak saya pernah. Saya kenapa tidak? Ini sebagai bukti. Wow, keren sekali ini. Ini inovatif ya. Blitar, Jawa Timur. Pura Sabtu Argo Sido Langgeng, Jawa Timur. Oke. Nah, seperti ini. Desainnya ada yang ini sama ya? Pura dalam sama gerbang aja. Nggih. Nanti kita ambil dua, nggih. Nggih. Kita ambil dua. Siapa lagi? Untuk ininya ada lagi ya? Berapa? Maaf. Untuk oleh-oleh juga boleh. Gitu, lebih dari dua. Maaf kalau misalnya begini, maaf ya. Iya. Kalau kita pakai elektronik bisa. Transfer misalnya. Bisa. Udah problemnya kita. Soalnya kita nggak lihat dompet. Bisa. Oke, yang beli dua, nggih? Nggih. Dua, oke. XL sampean berapa, Bro? Apa? XL juga. Ada XL. Nggih. Boleh hitam, nggih? Hitam. Nah, ini sebetulnya sebagai bukti ya, kita sebagai umat wajib kita salah satunya sebagai bukti ya. Kenang-kenangan boleh dikatakan bahwa kita pernah main ke Blitar. Blitarnya mana? Sabtu Argo Sido Langgeng. Apa kenang-kenangannya? Oh, ini loh. Ini buktinya. Nggih, yang ini keren. Nggih, boleh. Silakan pilih mana yang paling baik menurut. Saat itu, nggih. Keren. Ini semeton bagi semeton yang tangkil misalnya di acara-acara
tertentu di sini. Ini Bapak Saiful memfasilitasi. Kalau misalnya pas tidak jualan, panggil bapaknya. Bapak, ada nggak oleh-oleh? Ada. Kan begitu. Ya. Itu harapan saya kepada semeton-semeton yang pas tangkil. Nah, seperti itu. Siap melayani? Siap melayani. Ataupun ada produk-produk yang lain. Misalkan ada budaya sekitar sini, ada kopi wilayah sini, ada keripik wilayah sini, kita kearifan juga lokalnya. ada. Kearifan lokal ada. Oh siap. Ini Bapak ini sebagai ini ya, yang membantu. Ya. Apa yang kita butuhkan ngomong saja. Ya. Nah, begitu nggih. Waduh, cantik-cantik sekali pelayanannya ini, bagus sekali. Boleh dicontohkan kalau untuk untuk produk lokal bisa nah, juga. produk lokal bisa. Bisa juga. Terima kasih nggih. Untuk bayarnya nanti next ya. Ya. Disiapkan saja dulu nggih. Yang melihat produk-produk lokal yang lain. Nggih. Nggih. Oke. Ini produk lokal apa lagi? Produk lokal mulai dari keripik, mulai dari lemon dan yang lain-lain ini juga. Ini bisa. lemon apa ini? Memang produk lokal sini. Ini dari lemon, air lemon, perasan lemon. Khasiatnya apa, Pak? Kalau khasiatnya lemon itu kan satu antioksidan. Ini original, guys? Original, murni original. Bukan pabrikan? Bukan. Ini diproduksi oleh desa sini, masyarakat para muda, sekitar anak-anak muda segini. Oh, keren sekali. Ya. Wah, kreatif. Ini patut dicontoh dia. Ya. Ini khasiatnya apa, Bapak, kalau boleh? Kalau nomor satu biasanya itu untuk antioksidan. Antioksidan itu untuk memerangi misalkan kayak penyakit dan lain. Yang paling kaya manfaat adalah vitamin C-nya, sumber vitamin C. Ya. Berarti ini cocok buat saya ya? Bisa juga cocok. Kalau berkenan silahkan. Oke, siap. Ini saya beli satu ya? Iya. Boleh? Boleh. Nggih. Ini saya beli satu. Nah, kemudian ini apa lagi, Bapak? Ini ada kopi dari produk lokal sini juga. Boleh saya lihat? Boleh lihat. Ini kopi murni ya? Iya, kopi murni. Diproses secara tradisional. Ya, dirasakan sensasinya, kemurniannya ya. Artinya ini produk di sini juga. Di sini juga. Bukan kita mencari di luar untuk sini. Produksi murni produksi sini. Oh, keren. Iya. Penghasil kopi juga di sini? Penghasil kopi. Wow. Iya. Masyarakat sini selain satu penghasil susu segar, penghasil kopi juga. Iya. Ini satu boleh. Satu atau dua nanti tidak. Satu aja anggap dulu ya. Nah, ini. Nah, kemudian apa lagi? Ini ada keripik tempe, ada keripik tempe. Coba Bapak jelaskan keripik tempe. Nah, ini saya nggak ngerti ini. Ya. Bisa nggak? Ini keripik tempe. Ini pembuatannya secara tradisional juga dari masyarakat sekitar Desa Tulungrejo juga. Gitu. Anak-anak muda Desa Tulungrejo berkreatif membuat minuman bervitamin, membuat keripik tempe. Ada produksi susu segar, terus ada kopi robusta, murni dari sini semua. Produk lokal semua. Dan ini bisa buat cemilan, Pak? Bisa. Ada kimianya nggak? Insya Allah kalau dari bahan kimia enggak. Tidak ada? Iya. Enggak. Wah, ini keren, Pak. Wah, ini ada nomor telepon. Ada. Brand ya? Iya. Bangga buatan Indonesia. Iya. Ini patut dicontoh. Iya. Jadi sebetulnya para muda jangan jadi penonton di rumah sendiri, di negeri sendiri ya. Mari berkreasi. Mari berkreasi. Apa yang kita ada di lingkungan sekitar sini, mari kita gali, kita kembangkan. Kalau kita bisa pasarkan, untuk apa kita tidak menjualnya? Ya, untuk mensejahterakan ekonomi bersama, wilayah sekitar masyarakatnya dan pemuda khususnya, itu kita bisa bangkit secara ekonomi sosial. Memanfaatkan potensi yang ada, maksimalkan. Jangan jauh-jauh cari rezeki. Di sini aja bertebaran rezekinya. Kalau di Bali istilahnya mertel mesambah. Iya, betul. Rezeki itu banyak. Tergantung kita aja. Iya, tergantung kita. Kalau bisa, kalau ini sudah berkembang, rencananya kita tidak usah jauh-jauh. Kita buka mata sudah terlihat rezeki di depan mata gitu loh. Iya. Itulah kemurahan Tuhan ya. Iya. Oke, ini satu Ini bisa pakai cemilan ya, Pak? Bisa. Oke, ada. Bisa. Next ya, ada hitung. Niki, Pak. Wow, keripik pisang. Keripik pisang. Ya. Oke. Nanti dijelaskan, Pak. Ya. Ini saya satu Bisa diambil.
Apalagi ini ada produknya Pak? Ada dari keripik bote, ada keripik bote ada. Apa ini Pak? Ini dari Talas. Talas. Iya, Keladi ya? Hah? Keladi. Iya, keladi sama keladi. Jenis keladi. Iya. Hmm. Ini ada proses spinner atau gimana istilahnya pengeringan tidak ya? Tidak ada. Ini Murni kita kalau apa itu? Kalau dari produksi kita goreng. Iya. Enggak, bukan kok dari spinner atau apa. Telo, Ya, ketela ya. Ketela, tapi kita ada Ini ada variasi manisnya rasa. ya? Ada manis, ada gurih, terus ada pedasnya. Ada pedasnya. Ada. Ini nyampur. Mix. Oh. Murni mix, ada pedas, asam, gurih, pedas. Wah, kiranya enak ini. Gak usah dibuka dulu. Ya. Next di perjalanan kita buka. Atau kita pakai oleh-oleh. Ya. Boleh kan? Ini Pak. Oke. Ini saya ini nanti. Ya. Ya kumpul-kumpul dulu, Oke. Apalagi ini Pak? Yang unik Pak, yang belum saya temukan di ini Pak. Kalau yang belum ditemukan di wilayah Bali. Betul. Itu kayaknya Keladi ya? bote, keladi. Nggih, nah Keladi ini. belum ya? Loh, kalau keladi itu biasanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terlihat spesial Pak. Iya, kalau di wilayah mohon maaf saya tahu di wilayah tetangga dari Bali atau dari mana. Saya pribadi loh ya, setahu saya belum memanfaatkan dari Talas. Kalau kita sudah memanfaatkan dari Talas untuk keripiknya. Bisa dicoba Pak, lihat Pak. Kalau boleh. Maaf ya. Boleh. Nah ini. Iya, ini dari belakangnya. Nah ini tampilannya. Menarik sekali. Tipis ya? Iya. Tipis. Profesional Tipis, sekali ya. renyah Renyah dan tidak apa namanya itu pecah-pecah itu kecil-kecil itu. Tidak. Ini keren ya. Kecuali memang sengaja kita remes. Iya. Beda lagi. Wah, artinya ini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil. Iya. Sudah terlatih. Iya. Oh, keren. Pasti Bapak jadi ininya ya, provokator melatih. Kalau saya sendiri sebenarnya cuma membangkitkan semangat mereka aja. Ada bagian teknik ya? Teknisnya ada? Belum. Ada dari saudara dari teman kita yang menguasai teknisnya. Betul, kalau saya cuma ya. penyalur aja. Universal. Iya. Sebagai motivator lah ya. Motivator. Jadi mana yang bisa dikembangkan, mari kita dukung sama-sama. Iya. Ini luar biasa. Kalau tidak ada yang jadi apa ya sebenarnya motivator tuh nggak bisa jalan juga. Pintar saja tidak cukup ya? Tidak cukup. Kerja keras saja tidak cukup. Tidak cukup. Material apa? Maafnya hasil bumi saja berserak itu tidak cukup. Tidak ya? cukup. Tidak akan ada Tidak apa-apa. ada apa-apa. Tanpa kekreatifan, tanpa kekompakan kita keren. berjalan harus balance. Balance. Iya. Marketing harus balance juga. Manajemen harus balance. Teknik harus balance. Penyediaan potensi harus balance. Harus kerjasama. Luar biasa. Antar komunikasi. Kita menyediakan tekstil lapang, tapi kurang komunikasi dengan produksi, tidak bisa jalan. Sementara dimanapun tidak akan pernah menemukan edukasi seperti ini. Kuliah pun tidak akan ada bahasa-bahasa seperti ini. Ini patut digugu dan ditiru. Anak muda loh. Amin. Anak muda di desa. Ini bukan di kota ya. Iya. Pinggiran desa. malah. Pinggiran perbatasan, lembah Kawi, Kawitan, lembah Kelut juga. Ya. Perbatasan antara Blitar dan Malang, kita di jalur tengah. Keren sekali. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini ini dulu ya. Ya. Ini disilakan di apa? Nah kemudian ini lagi saya lihat ada apa kain gitu. Oh kaos tadi sudah yang sudah di sana. Ini sama. Oh gitu ya. Ya. Sama, kalau sama tidak usah ya. Nggih. Mungkin apalagi Pak ada yang lokal yang barangkali bisa potensi yang di sini. Kalau lokal sebenarnya dari produk-produk Blangkon itu juga lokal. Ikat Jawa itu lokal. Tapi sudah mengglobal dari Jogja malah lebih banyak, tapi kita juga menyediakan. Ya. Tapi kalau misalnya kalau saya itu pakai di Bali tentu agak kurang relevan ya. Tapi alhamdulillah selama saya berpengalaman di Bali, welcome semua. Waktu saya naik ke Besakih, waktu saya naik ke Lembu yang Luhur, saya pakai adat Jawa, pakai Blangkon kita. Bisa dicoba Pak? Bisa dicoba? Bisa. Ini coba Blangkon. Saya tidak ngerti Blangkon. Ini Bapak ini menunjukkan Pak Saiful ya.
Blangkon. Ya. Lah ini produk kearifan lokal. Ya. Blangkon, nggih. Nggih, ini. Ini blangkon. Ya. Boleh dicoba, Pak? Boleh. Ini kebetulan tim kreatif kami Undagi Bali dan juga tim di kantor CP Mulia Bali Style kebetulan dari Malang. Saya coba ini ya. Ya. Boleh. Bapak, saya pegang kameranya, Bapak pakai blangkon ini ya, Pak ya. Boleh. Atau barangkali Bapak bisa memakai kan? Kami tidak tahu. Boleh. Nah, ini. Saya akan nomornya di nomor berapa? Nah, ini Bapaknya akan memakaikan gimana? 57. Nah, boleh. Blangkon. Ya. Wow, keren sekali. Oh, ini. Keren sekali. Ya. Woi, Arman. Begitu, Pak. Begitu ya? Iya, begitu ya? Begitu. Okay. Blangkon, isyarat filosofinya kok besar di belakang kenapa? Ada filosofisnya? Ada. Nah, ada apa filosofisnya, Pak? Kalau kita mengerjakan sesuatu itu ada sebab, ada akibat ya. Nggih. Sebabnya begini, akibatnya pasti begini. Nggih. Nah, di filosofi Blangkon, kalau kita sudah berjalan, kita mempunyai akibat. Akibat itu datangnya kan pasti yang terakhir. Nggih. Makanya disanipani Blangkon. Nggih. Nah, jadi penyesalan itu letaknya di akhir. Oh, gitu. Nah, makanya dari segi perjalanan manusia, entah itu spiritual, entah itu karir, entah itu apa, harus dipikirkan secara matang, dipikirkan secara jernih dan hati yang tulus. Biar nggak seperti filosofi Blangkon yang bahasa Jawanya getun itu apa? Menyesal di kemudian hari. Gitu, berarti itu semua ada filosofisnya? Ada. Tidak asal membuat gelundukan, tidak asal membuat besar, ini ada filosofisnya? Ada filosofi, makna. Ada makna sendiri yang terkandung. Selain makna, biasanya ada doa-doa yang mengandung di unsur-unsur itu. Ya itu pakai Pak, langsung beli kita. Kita pakai, nanti berapa harganya? Coba saya akan bayar, tanya. Ya. Jadi harga saya tidak usah ini, nanti akan kita bayar neck di belakangnya. Iya. Nah, paling kita akan ke sana dulu untuk baju kaosnya itu. Iya. Monggo. Pak, ini nih. Nggak usah. Yuk di sana, Pak. Mungkin dari sini dulu. Adek berapa? Nanti yang akan lanjutkan untuk menyelesaikan administrasi ya. Karena kita udah ngambil tadi. Seperti itu teman-teman semuanya Undagi Bali, senang sekali bisa ngobrol bersama Bapak Saipul, Ketua Karang Taruna. Sebutkan desanya, Pak, Desa alamatnya. Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Blitar, Jawa Timur, dan yang paling global, kita tetap satu rumah kita, satu wadah kita, Indonesia Raya. Ya, siap. Terima kasih, Pak Saipul. Sama-sama. Next saya akan kembali. Tentu butuh bantuan Bapak. Saya terima kapan kedatangannya. Kita buka pintu lebar-lebar. Siapapun yang datang, kita terima dengan lapang dada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saipul. Sama-sama. Terima kasih banyak kepada seluruh elemen yang telah. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Pun katut